Takut adalah salah satu jenis emosi manusia yang paling dasar dan kuat. Emosi ini bisa sangat melumpuhkan, tetapi juga berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Faktanya, ketakutan dibutuhkan untuk melindungi setiap orang. Perasaan ini membuat Anda waspada terhadap situasi yang dianggap bahaya dan mempersiapkan Anda untuk menghadapinya. Situasi ini bisa berupa peristiwa fisik yang darurat, seperti terjebak dalam kebakaran, berada di tebing jurang, dan lain sebagainya. Namun, ini juga bisa datang dari situasi yang tidak mengancam nyawa, seperti ujian, berbicara di depan umum, kencan atau pertama kali menonton film horor dan menghadiri pesta. Pada kondisi ini, ketakutan yang Anda rasakan merupakan respons alami tubuh yang normal dan wajar. Respons ini bisa memunculkan berbagai perubahan pada fisik dan mental, mulai dari ringan atau sedang. Namun rasa ini juga bisa tidak rasional dan intens yang dapat mengganggu kebahagiaan dan rasa aman, hingga berdampak negatif pada kelangsungan hidup sehari-hari. Pada kondisi ini, ketakutan yang Anda alami bisa menjadi gejala dari gangguan mental tertentu, seperti serangan panik, fobia, atau gangguan stres pasca trauma. Bagaimana rasa takut muncul pada seseorang? Setiap orang memiliki penyebab atau pemicu rasa takut yang berbeda-beda. Perasaan ini bisa muncul akibat pengalaman atau trauma masa lalu, tetapi juga bisa ada dengan sendirinya tanpa diketahui. Adapun beberapa pemicu yang umum menimbulkan ketakutan seperti benda tertentu, seperti serangga atau ular, dan lain sebagainya. Situasi tertentu seperti sendirian, berada di ketinggian, kekerasan atau perang, takut akan kegagalan, takut ditolak, dan sebagainya. Peristiwa yang dibayangkan, acara yang akan datang, bahaya dari lingkungan. Begitu pemicu ini muncul, tubuh seseorang meresponsnya dengan dua cara, yaitu fisik dan emosional. Respon fisik terhadap takut. Respons seseorang terhadap bahaya umumnya melibatkan banyak area berbeda di dalam otak. Namun dilansir dari Northwestern Medicine, berbagai penelitian telah mengidentifikasi amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam memproses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala mengaktifkan sistem saraf dan mengirimkan sinyal rangsangan ke area otak lain agar lebih waspada. Area otak ini termasuk hipokamus dan korteks prefrontal yang bekerja sama untuk memulai respon fight or fight. Respon fight or fight inilah yang berperan untuk melindungi dan menyelamatkan Anda jika Anda di dalam ancaman atau bahaya yang nyata. Anda mungkin akan bersiap untuk melawan bahaya yang membuat Anda takut, fight, atau melarikan diri dari ancaman tersebut, fight. Respon fight or fight ini juga termasuk memberitahu beberapa organ seperti jantung, paru-paru, dan kelenjar adrenal untuk bekerja lebih cepat. Anda mungkin akan mengalami detak jantung lebih cepat, nafas yang tersengal-sengal, serta respons stres karena pelepasan hormon adrenalin oleh kelenjar adrenal. Pada saat yang sama, otak akan memberitahu bagian dari tubuh untuk menyelamatkan, untuk melambat. Sebagai contoh, pada saat Anda takut, organ pencernaan akan memperlambat kerjanya. Kondisi ini membantu tubuh Anda untuk menghemat energi. Karena proses keselamatan yang sedang menjadi prioritas, respons tubuh fight or flight ini akan tetap ada hingga otak menerima sinyal untuk menghentikan respons tersebut. Begitu otak berpikir bahwa ancaman ini sudah hilang atau bukanlah suatu bahaya yang mengkhawatirkan, reaksi fight or flight akan dimatikan. Adapun semua proses tersebut terjadi dalam hitungan detik. Respons emosional terhadap takut. Di sisi lain, respon emosional terhadap rasa takut bisa berbeda pada setiap orang. Meski demikian, respons emosional ini pun melibatkan beberapa reaksi kimia di otak. Pada sebagian orang, rasa takut bisa dianggap sebagai situasi yang menyeramkan. Anda mungkin akan menghindar atau lari dengan situasi emosional yang Anda rasakan tersebut. Namun di sisi lain ada pula beberapa orang yang justru menganggap rasa takut sebagai suatu hal yang menyenangkan, seperti pada saat menonton film horor atau masuk ke rumah hantu.
Meski mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi otak akan mengirim pesan bahwa hal ini tidaklah nyata. Jadi meski mereka takut, mereka akan tetap untuk menonton film horor dan masuk ke dalam rumah hantu tersebut. Gejala yang umum dialami saat merasakan ketakutan. Saat merasa takut, ada beberapa gejala ataupun perubahan pada fisik dan emosional yang umumnya akan muncul. Gejala yang muncul bisa berbeda pada setiap orang karena respon yang dihasilkan pun tak selalu sama secara umum. Berikut adalah beberapa gejala rasa takut yang sering dialami. Detak jantung yang tidak teratur dan terasa kencang, nafas tersengal-sengal, cepat berkeringat atau berkeringat berlebihan termasuk berkeringat panas atau dingin, sakit perut, sakit kepala, mual, pusing, pingsan bahkan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasi rasa takut? Rasa takut benar-benar dapat melumpuhkan Anda dan dapat membahayakan bagi kesehatan jika berkepanjangan dan ekstrim. Namun perasaan ini juga bisa bermanfaat seperti meningkatkan kesadaran dan mempertajam pemikiran Anda jika digunakan dengan benar. Ini dapat membantu mengatasi hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, rasa takut yang sering muncul secara tiba-tiba terkadang bisa membuat Anda tidak berkutik. Anda mungkin bingung harus berbuat apa hingga perasaan ini akan terus menghantui. Untuk membantu Anda mengusir rasa takut yang berlebihan ini, berikut ada beberapa tips yang mungkin Anda bisa gunakan. Yang pertama, alihkan perhatian. Saat ketakutan melanda, Anda tidak mungkin dapat berpikir jernih. Oleh karena itu, hal yang pertama yang Anda harus lakukan adalah beristirahat dan meluangkan waktu untuk menyenangkan diri secara fisik. Alihkan perhatian Anda dengan berjalan-jalan, mandi, minum secangkir teh, atau aktivitas lainnya yang membuat Anda rileks. Yang kedua, cobalah bernapas dengan teratur. Jika nafas Anda mulai berdetak lebih cepat atau nafas tersengal-sengal, sebaiknya Anda tidak melawannya. Lebih baik letakkan telapak tangan Anda di atas perut dan bernapas secara perlahan-lahan dulu. Hal ini dapat membantu menenangkan pikiran dan membuat Anda terbiasa menghadapi ketakutan tersebut. Yang ketiga, hadapi rasa takut Anda. Menghindari pemicu yang membuat Anda takut hanya akan membuat Anda semakin ketakutan. Oleh karena itu, cobalah hadapi pemicu tersebut agar perasaan yang Anda tidak inginkan itu memudar. Jika Anda tidak berani terbang naik pesawat, jangan pernah menghindarinya. Cobalah menaiki pesawat kembali pada kesempatan berikutnya hingga rasa tersebut memudar. Yang keempat, berpikiran positif. Pikirkan hal-hal yang positif. Anda harus bisa memejamkan mata dan memikirkan hal-hal yang positif, seperti membayangkan aktivitas atau tempat yang membuat Anda senang, hingga Anda merasa lebih rileks. Anda bisa membayangkan sedang berjalan di atas pantai yang indah dan kenangan manis pada saat masih kanak-kanak dan lain sebagainya. Yang kelima, curhat kepada orang tua. Menceritakan perasaan Anda kepada orang lain dapat membantu Anda menghilangkan rasa takut. Anda bisa menceritakan kepada pasangan, teman, atau anggota keluarga Anda yang Anda dapat percaya. Dan yang keenam, hadiahi diri Anda sendiri. Tidak ada salahnya untuk memanjakan diri sendiri dengan hal yang Anda senangi, seperti membeli buku, makan di restoran, atau hadiah kecil lainnya. Ini bisa membuat Anda merasa lebih bahagia. Jangan lupa untuk selalu mencari cara yang sehat menghilangkan rasa takut ini. Hindari konsumsi alkohol yang berlebihan. Bahkan jika tidak perlu, jangan. Karena selain merusak tubuh, itu akan membuat Anda lebih takut. Sebaliknya, terapkan pola hidup sehat. Bila rasa ini tak kunjung hilang dan justru semakin parah, Anda bisa memeriksa ke dokter atau ke ahli kesehatan mental, psikolog, psikiater untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Pada kondisi tertentu, ketakutan berlebihan yang Anda alami bisa menjadi tanda bahwa Anda memiliki masalah kesehatan mental. Pada kondisi ini, psikoterapi atau obat-obatan mungkin menjadi pilihan pengobatan untuk Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika apa yang baru saja saya sampaikan sekiranya bermanfaat, maka Anda boleh dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih.